Halo, selamat pagi anak-anak didik Pak Guru. Bertemu lagi dengan Pak Saragi di pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak hebat, Pak Guru berharap kamu semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dengan muatan mapel Bahasa Indonesia KD 3.2 dan KD 4.2. Anak-anak hebat Pak Guru, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, maka kita harus mengetahui kompetensi yang ingin kita capai di pembelajaran ini. Kompetensi yang ingin kita capai yang pertama adalah KD 3.2, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Kemudian KD 4.2, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, tentunya di pembelajaran ini kita harus mengetahui apa tujuan daripada pembelajaran kita. Ada dua tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. Yang kedua adalah setelah membaca, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran yang tepat. Nah, anak-anak hebat Pak Guru, pada pagi hari ini judul pembelajaran kita adalah teks eksplanasi. Tahu nggak anak-anak didik Pak Guru, apa itu teks eksplanasi? Nah, berikut adalah penjelasan tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Nah, kemudian anak didik Pak Guru, teks eksplanasi ini berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Nah, anak-anak didik Pak Guru, tentunya di dalam pembuatan teks eksplanasi, kita harus mengetahui apa tujuan dibuatnya teks eksplanasi tersebut. Nah, tujuan utama dari teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Kita lanjut anak didik, kita masuk kepada struktur teks eksplanasi. Apakah yang menjadi struktur teks eksplanasi? Berikut akan Pak Guru jelaskan. Nah, di sini ada 4 yang menjadi struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua adalah deretan penjelas, yang ketiga adalah interpretasi, yang keempat penutup atau kesimpulan. Apa itu pernyataan umum? Nah, pernyataan umum yang dimaksudkan di sini adalah dia menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Kemudian, bagaimana dengan deretan penjelas? Nah, deretan penjelas ini berisi urutan uraian atau perincian proses
atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Nah, struktur yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi, hal ini berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. Dan yang keempat adalah penutup atau kesimpulan, yaitu berisi tentang kesimpulan atau interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Jadi anak didik Pak Guru, struktur teks eksplanasi ini ada 4. Itulah yang barusan Pak Guru jelaskan, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi, dan penutup atau kesimpulan. Nah, kita lanjut. Bagaimana ciri-ciri teks eksplanasi? Kita lihat. Ada 5 ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama itu adalah ilmiah. Dikatakan ilmiah, berarti dia sesuai fakta, realita, teori, dan penelitian. Penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klasifikasi, atau definisi. Ciri yang kedua adalah logis. Dikatakan logis, berarti dia bersifat logis dan teoritis. Ciri yang ketiga adalah objektif. Bagaimana yang dikatakan dengan objektif? Nah, dikatakan objektif berarti dia disertai dengan argumen yang bersifat objektif, tetapi dengan didukung teori yang relevan, sehingga dapat dijadikan menjadi rujukan yang valid atau sah atau benar. Ciri yang keempat adalah bukan teks eksposisi. Maksudnya adalah teks tersebut tidak bertujuan untuk mempengaruhi pembaca, tetapi teks tersebut memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan. Ciri yang kelima adalah bukan teks prosedur. Artinya, menjelaskan proses yang alami, tidak disadari, dan melalui jangka waktu yang panjang. Itu adalah ciri-ciri daripada teks eksplanasi. Nah, kalau begitu bagaimana langkah-langkah menulis teks eksplanasi? Mari kita lihat ya nak ya. Yang pertama langkah-langkahnya adalah menentukan topik yang menarik. Itu yang pertama. Kita harus tentukan dulu topik yang menarik. Itu yang pertama ya nak ya. Maksudnya di situ adalah topik yang bagaimana? Nah, kita bisa menentukan topiknya misalnya dari fenomena alam, dari sosial atau budaya, atau ilmu pengetahuan yang ingin kamu sajikan. Contohnya bisa saja kita katakan terjadinya pasang surut air laut. Nah, itu misalnya topiknya. Yang kedua misalnya bisa kita katakan di situ adalah terjadinya tsunami. Kira-kira demikian. Nah, langkah yang kedua adalah membuat rancangan kerangka atau teks. Tadi yang pertama kita sudah menentukan topik yang menarik. Yang kedua kita buat rancangan kerangkanya. Ya, tapi dia berdasarkan struktur daripada teks eksplanasi. Nah, tadi struktur teks eksplanasi itu ada 4. Itu tadi yang pertama pernyataan umum, deretan penjelas, kemudian yang ketiga interpretasi, yang keempat penutup atau kesimpulan. Nah, langkah yang ketiga adalah mengumpulkan referensi. Artinya di situ kita harus mencantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. Apa maksudnya di situ? Supaya dia sesuai dengan ciri-ciri daripada teks eksplanasi tersebut. Yaitu dia kita bisa lihat di sini, ya bisa kita lihat apa tadi ciri-ciri yang kedua? Logis dan objektif. Itu dia nak ya. Logis dan objektif. Berarti dia sesuai dengan mengumpulkan referensi. Sesuai dengan fakta dan data yang kita kumpulkan. Nah,
Langkah yang keempat adalah mengembangkan teks. Kita kembangkan kerangka-kerangan hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Yang kelima adalah menyunting teks. Artinya adalah kita harus memeriksa atau membaca kembali teks yang telah kita buat. Kemudian kita sunting. Artinya kita saring, kita filter, kita baca dengan seksama dan cermat. Apabila atau jika ada kalimat yang tidak sesuai atau ada kesalahan dalam penulisan. Itulah maksudnya nak menyunting teks. Jadi, kalau kita ingin membuat teks eksplanasi, maka kelima langkah ini harus kita buat dulu terlebih dahulu. Nah, ya. Nah, kita lanjut anak didik Pak Guru. Kita masuk kepada contoh teks eksplanasi. Ya. Nah, contohnya ada Pak Guru buat di sini. Nah, kita perhatikan. Apa Pak Guru buat di sini contohnya? Judulnya adalah Candi Borobudur. Nah, kita lihat di sini. Candi Borobudur merupakan bangunan bersejarah Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur sudah dibangun jauh sebelum Angkor Wat di Kamboja dan katedral-katedral agung di Eropa. Candi ini dibangun pada tahun 824 Masehi, yaitu masa Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra. Kini, Candi Borobudur menjadi tempat ziarah umat Buddha dari berbagai negara seperti Cina, India, Tibet, dan Kamboja. Nah, kemudian paragraf yang kedua. Candi Borobudur berada di Jawa Tengah, di puncak bukit dengan pemandangan di sekitarnya berupa sawah-sawah yang subur dan bukit-bukit. Luas Candi Borobudur adalah 123 kali 123 meter kubik yang tersusun atas 1 stupa induk, 72 stupa terawang, dan 504 patung Buddha. Nah, selain itu ada pula 2672 panel relief yang jika disusun berjajar bisa mencapai 6 km. Paragraf ketiga. Pada tahun 1814, Sir Thomas Temple Raffles menemukan Candi Borobudur dalam kondisi rusak. Ia mengusulkan agar candi tersebut dibersihkan dan dilakukan pemugaran. Proyek restorasi Borobudur pun dimulai dari tahun 1905 sampai tahun 1910. Kemudian dengan bantuan UNESCO, restorasi kedua dilaksanakan pada bulan Agustus 1913 sampai tahun 1991. Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia. Keindahan dan kemegahan Candi Borobudur menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Candi Borobudur juga menjadi salah satu destinasi wajib jika berkunjung ke Yogyakarta. Nah, anak-anak didik Pak Guru, inilah contoh daripada teks eksplanasi. Di sini ada terdiri dari 3 paragraf. Nah, apa yang perlu kita lakukan terhadap teks eksplanasi tersebut? Nah, kita akan buat struktur teks eksplanasi dari bacaan ini. Ya, Pak Guru ulangi sekali lagi. Kita akan buat struktur dari teks eksplanasi dari bacaan ini. Apa itu tadi strukturnya? Kita lihat di sini, nak ya. Kita lihat. Yang pertama, struktur teks eksplanasi dari bacaan tersebut adalah pernyataan umum. Apa yang menjadi pernyataan umum dari teks eksplanasi tersebut berdasarkan bacaan tersebut? Ini dia, nak ya. Candi Borobudur merupakan bangunan bersejarah Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur sudah dibangun jauh sebelum Angkor Wat di Kamboja dan katedral-katedral agung di Eropa. Nah, untuk membuat atau menentukan pernyataan umum dari bacaan teks eksplanasi, kamu harus memahami apa itu pernyataan umum. Tadi di awal sudah Pak Guru jelaskan. Apa itu pernyataan umum? Ya. Jadi,
pernyataan umum dari bacaan tersebut, inilah dia. Yang kedua strukturnya adalah deretan penjelas. Nah, ini dia. Candi Borobudur berada di Jawa Tengah, di puncak bukit dengan pemandangan di sekitarnya berupa sawah-sawah yang subur dan bukit-bukit. Luas Candi Borobudur adalah 123 kali 123 meter kubik yang tersusun atas 1 stupa induk, 72 stupa terawang, dan 504 patung Buddha. Selain itu, ada pula 2672 panel relief yang jika disusun berjajar bisa mencapai 6 km. Pada tahun 1814, Sir Thomas Temple Raffles menemukan Candi Borobudur dalam kondisi rusak. Ia mengusulkan agar candi tersebut dibersihkan dan dilakukan pemugaran. Inilah yang menjadi deretan penjelasnya, nak. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa kalimat inilah yang menjadi deretan penjelas? Dia dijelaskan secara urutan, secara terperinci, sesuai dengan urutan pada bacaan tersebut. Ya, bukan berarti seperti ini dia, nak. Apa yang tertulis di bacaan itu pada teks eksplanasi, bukan harus itu kita sadur. Di deretan penjelas, bisa kita hilangkan sebagian kalimatnya, bisa pula kita tambahkan. Itulah dia yang menjadi deretan penjelas. Nah, kita lihat struktur yang ketiga. Ya. Struktur yang ketiga adalah interpretasi atau penafsiran. Nah, artinya di sini apa yang menjadi interpretasi atau penafsiran terhadap bacaan tersebut? Dia hanya sedikit. Mengapa Candi Borobudur menjadi warisan dunia? Itulah penafsirannya atau interpretasinya. Ya. Struktur yang keempat adalah bagian penutup atau kesimpulan. Nah, inilah dia, nak, yang menjadi kesimpulannya ya atau penutupnya. Pada tahun 1991, Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia. Keindahan dan kemegahan Candi Borobudur menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Candi Borobudur juga menjadi salah satu destinasi wajib jika berkunjung ke Yogyakarta. Ini dia, nak, ya. Jadi, anak didik Pak Guru, jadi inilah penjelasan Pak Guru tentang teks eksplanasi. Ya, mudah-mudahan lewat video pembelajaran Pak Guru ini, kamu bisa lebih memahami dengan tampilan yang Pak Guru buat seperti ini. Artinya, nak, jika kita disajikan sebuah teks atau sebuah bacaan, yaitu teks eksplanasi, maka kita harus bisa membuat struktur teks eksplanasi tersebut. Kita harus bisa membuat keempat struktur itu, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi, dan bagian penutup atau kesimpulan. Oke, anak didik Pak Guru, selamat bekerja, semangat selalu, jaga kesehatan, dan rajinlah belajar. Oke, sekian penjelasan Pak Guru pada pagi hari ini. Horas, horas, horas.